13 Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia menyatakan pendidikan merupakan usaha sadar untuk mewujudkan proses pembelajaran supaya siswa dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya baik spiritual, pengendalian diri, kepribadian diri, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan. Pada perkembangan teknologi yang semakin maju di zaman sekarang, membuat siswa lebih tertarik menghabiskan waktu untuk bermain games daripada membaca materi pembelajaran. Untuk mengenai hal tersebut, guru harus menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran tersebut ada pun beberapa macam, misalnya itu media animasi, audiovisual, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang masalah, dapat diidentifikasikan. Yang pertama itu ada media pembelajaran yang digunakan masih bersifat konvensional. Yang kedua, proses pembelajaran masih bersifat monoton, berpusat pada guru. Yang ketiga, mata pembelajaran bahasa Indonesia dianggap sulit oleh siswa. Nah, selanjutnya ada batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian akan membatasi permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian, yaitu masih rendahnya kemampuan memahami pembelajaran dan media yang digunakan masih bersifat konvensional dan monoton. Rumusan masalahnya yaitu apakah terdapat penggunaan media animasi terhadap kemampuan memahami materi siswa pembelajaran di Indonesia kelas 3 SDN Harjasari Kosong. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu apakah terdapat penggunaan media animasi terhadap kemampuan memahami materi siswa pada materi pembelajaran Indonesia kelas 3 SDN Harjasari Kosong. Selanjutnya ada tujuan masalah. Fokus tujuan ini bertujuan untuk mengaturi pengaruh penggunaan media animasi terhadap kemampuan memahami materi siswa pada materi pembelajaran bahasa Indonesia. Manfaat praktisnya itu bagi siswa menambah pemahaman dalam kemampuan memahami pembelajaran bahasa Indonesia, meningkatkan pemahaman dalam memahami materi bahasa Indonesia. Bagi guru sebagai motivasi untuk meningkatkan keterampilan dalam memilih atau menentukan media pembelajaran. Untuk sekolah diharapkan melakukan dorongan kepada guru untuk menggunakan penggunaan media animasi pembelajaran. Bagi peneliti, sebagai bahan referensi untuk peneliti berikutnya mengenai penggunaan media animasi terhadap kemampuan memahami materi. Nah, selanjutnya itu ada bab 2 kajian pustaka. Itu ada pengertian media animasi. Menurut Purwoida 2009, media animasi pembelajaran merupakan media yang berisi kumpulan gambar yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan gerakan dan dirangkap dengan audio sehingga berkesan hidup serta menyampaikan pesan-pesan pembelajaran. Dengan demikian, media animasi terdapat dijadikan sebagai perangkat ajar yang siap kapanpun digunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga pembelajaran telah efektif dan efisien. Nah, selanjutnya itu pemahaman atau comprehension dapat diartikan menguasai sesuatu dengan pikiran, karena pembelajaran harus mengerti secara mental makna dan filosofi seperti maksud dan implementasi serta aplikasi-aplikasinya sehingga dapat menyebabkan siswa dapat memahami sesuatu situasi. Nah, selanjutnya yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Mengajari siswa tentang keterampilan yang baik dan benar sesuai dengan fungsi dan tujuan. KAIRI 2018 halaman 89. Pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar dilakukan dengan terpadu yang seharusnya disesuaikan dengan bagaimana cara siswa melihat dan menghargai dunia mereka. Pembelajaran bahasa Indonesia merupakan pembelajaran pokok penting yang telah diajarkan dari pendidikan sekolah dasar sampai penggunaan
perguruan tinggi dan mempunyai tujuan agar siswa terampil bahasa. Nah, selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Pada penelitian yang relevan ini, penelitian membuat mock quiz dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis. Mock quiz jurnal ini berisi pengembangan tentang isi jurnal, relasi atau kesamaan dengan penelitian penulis yang dapat diambil sebagai masukan serta pembeda jurnal dengan penelitian penulis saat ini. Nah, selanjutnya yaitu ada kerangka berpikir. Kegiatan pembelajaran guru belum menggunakan media alat pembelajaran sehingga tidak berperan aktif di dalamnya. Hal tersebut mengakibatkan rendahnya kemampuan memahami materi dalam menjawab pertanyaan dan menceritakan, menyimpulkan kembali isi teks yang ada di bacaan. Melihat kondisi tersebut, maka peneliti akan mencoba menggunakan media animasi untuk memudahkan menyampaikan materi pada siswa. Dalam penerapan media pembelajaran ini ada beberapa tahap harus dilakukan, diantaranya yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan gambar. Selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Adapun hipotesis penelitian yang pertama, tidak terdapat pengaruh media animasi terhadap kemampuan memahami materi siswa pada mata pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, terdapat pengaruh media animasi terhadap kemampuan memahami materi siswa pada mata pembelajaran bahasa Indonesia. Jenis metode penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Menurut Sugiono 2015. Selanjutnya yaitu tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di SDN Harjasari 01, Kecamatan Ciawi, Kota Bogor pada kelas 3B dan kelas 3C tahun 2023 sampai 2024. Selanjutnya yaitu ada populasi dan sampel. Penelitian ini adalah seluruh siswa SDN Harjasari. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah siswa kelas 3B 29 orang dan kelas 3C 30 orang sebagai kelas yang diberi pelakuan penggunaan strategi penggunaan media animasi. Nah, selanjutnya yaitu ada teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu instrumen pengumpulan data. Tes awal yaitu pre-test, tes yang dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan siswa sebelum pengajaran diberikan. Yang kedua ada tes akhir. Tes adalah tes yang dilaksanakan secara proses pembelajaran selesai. Tujuannya adalah untuk mengetahui peningkatan hasil belajar siswa terhadap mata pembelajaran yang diberikan. Selanjutnya yaitu ada validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan dan kesahihan suatu instrumen yang sebaiknya instrumen yang kurang valid memiliki validitas rendah menurut Arikunto S 2013. Selanjutnya yaitu uji reliabilitas menurut Sukadji 2020. Uji reliabilitas adalah seberapa besar derajat mengukur secara konsisten sasaran yang diukur. Reliabilitas dinyatakan dalam bentuk-bentuk angka, biasanya sebagai koefisien yang tinggi berarti reliabilitas yang tinggi. Nah, selanjutnya yaitu teknis analisis data. Yang pertama, uji normalitas. Uji normalitas adalah suatu prosedur yang digunakan untuk mengetahui apakah data berasal dari populasi
yang terdistribusi normal atau berada dalam sebaran normal. Yang kedua ada uji hipotesis. Penguji hipotesis merupakan upaya yang dilakukan untuk mengetahui sebenarnya hipotesis yang dirumuskan oleh seorang peneliti. Nah, hipotesis adalah hipotesis yang ditunjukkan melalui tolak ukur sesuatu populasi berdasarkan data sampel dan populasi tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.